pada tahun 2017. Sedangkan penelitian dari Nawangsari tahun 2016 itu multimedia pada dasarnya dapat meningkatkan kognisi anak, Bu. Jadi media dalam gadget, multimedia itu dapat meningkatkan perkembangan kognisi anak. Kenapa demikian? Karena multimedia yang dikemas dalam bentuk edutainment akan menimbulkan respon-respon positif pada anak sehingga berperan sebagai stimulasi pada semua aspek-aspek sensori secara bersama-sama dalam satu waktu pada anak. Jadi stimulus yang diberikan ketika multimedia itu diberikan dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan aspek-aspek sensori yang akan mengoptimalkan perkembangan kognisi dari si anak. Nah, itu merupakan dampak positif nih, Bu. Ada lagi penelitian dari Novitasari dan Kotimah tahun 2016, di mana penggunaan gadget ini saya tahun dampaknya interaksi sosial, cenderung anak yang menggunakan gadget terlalu berlebihan itu akan mengalami cenderung diam, menarik diri dari lingkungan sebayanya ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, kita tahu ya dari penelitian tersebut ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ini pada era digital ya, di mana era digital itu kita sering menggunakan televisi, jam digital, komputer, laptop, HP, tablet, dan lain sebagainya. Ini kita lanjut aja ya, kalau dulu kan kita kan anak sekarang itu kan anak-anak generasi digital ya, Bu. Dia lahir itu sudah ada multimedia digital, sudah ada perkembangan zaman HP yang sudah canggih, Android, dan lain sebagainya. Coba kalau kita zaman dulu orang tua lahir ya, Bu, HP aja masih tulit-tulit ya, Bu. Atau barangkali kita ada dari orang tua kita ada yang HP-nya itu yang belum ada HP. Nah, itu kalau zaman saya masih kecil itu adanya HP yang tulit-tulit itu, Bu. Nah, itu merupakan kita tuh imigran digital. Kita yang datang pada masa digital tapi tidak mengikuti perkembangan dari kecil. Nah, seperti itu. Nah, bedanya apa sih generasi digital dengan generasi imigran digital? Kalau kita, orang tua, itu masuk pada generasi imigran digital nih, Bu. Ciri-cirinya apa? Individu yang muncul lahir sebelum munculnya generasi digital. Tapi anak kita itu adalah generasi digital. Generasi yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Jadi mereka lahir itu udah ada HP yang canggih gitu. Kemudian ciri-cirinya apa lagi sih? Ciri-cirinya generasi digital itu ramai-ramai menggunakan akun Facebook. Nah, zaman sekarang apa ada sih, Bu, orang yang anak sekarang sebagian besar itu udah punya akun Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Saya mah justru pernah ya mengisi di satu acara SD ternama di mana di Solo. Saya tanyakan, Mbak, Dek, cita-citanya apa? Saya mau jadi YouTubers, Bu. Weh. Kalau kita zaman dulu waktu masih anak-anak ya, Bu. Cita-citanya apa, Mbak? Dokter, polisi, pilotnya. Kalau zaman anak sekarang nih ya, Bu, mungkin karena adanya lingkungan ya, perkembangan zaman ya. Saya mau jadi kayak Atta Halilintar, Bu, jadi YouTubers. Duitnya banyak. Nah, seperti itu. Gimana ya? Ini merupakan salah satu ciri-ciri generasi digital ya, Bu, di mana mereka itu lebih terbuka dalam sosialisasi dalam hal media digital. Nah, kemudian mereka cenderung lebih terbuka belak-belakan dan berpikir lebih agresif, apalagi dalam media sosial. Nah, kemudian mereka tuh bebas berekspresi. Kalau lagi sedih, kayak gitu ya, Bu. Jadi kita itu merupakan anak kita merupakan generasi digital yang bisa dikonsumsi ya. Kehidupan kita itu sebenarnya bisa dikonsumsi ya oleh orang lain dalam dunia dunia maya. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri
ciri-ciri generasi digital. Kemudian proses belajarnya, saya tadi sempat melihat ada keluhan ibu. Bu, sekarang kok apa-apa zaman anak apa-apa tuh belajar itu Google. Cari di Google dong, Bu. Cari di Google dong, Bu. Nah, itu benar apa salah sih, Bu? Ya, ada posisi baiknya, ada posisi buruknya, Bu. Buruknya apa? Anak itu jadi cenderung gantung ke ya bahasanya ya. Mengandalkan suatu aplikasi yang itu tergantung pada internet. Nah, jadi sedikit usaha mereka, effortnya dari mereka itu sedikit untuk belajar. Jadi menggambarkan effortnya itu sedikit usahanya. Jadi kalau ditanya, proses perkembangan biak, proses perkembangbiakan mimikri itu adalah apa? Cari di Google. Nah, itu lebih gampang. Segi positifnya itu kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan cukup mudah, simple, cepat, tapi ini hanya membuat kita cenderung lebih mengeluarkan usaha atau effort yang sedikit untuk belajar. Jadi kita bisa lebih jauhnya bisa ketergantungan terhadap internet. Kalau zaman dulu ya Bu, kita nggak bisa hidup ya tanpa makanan. Tapi zaman sekarang selain makan, kita juga butuh internet. Buat apa? Belajar itu harus ada internet Bu, supaya kita bisa browsing di Google, ya nggak? Nah, seperti itu. Itu merupakan beberapa dampak positif dan negatif. Nah, kita ketahui bahwa kekhawatiran orang tua dalam masa penggunaan gadget itu antara lain adalah khawatir kesehatan, khawatir matanya itu akan rusak, khawatir itu akan kena radiasi. Nah, 90% mereka juga khawatir tentang ketergantungan. 88 itu mereka juga khawatir tentang konten negatif seperti konten pornografi yang bisa muncul. Itu ada beberapa keluhan Ibu tadi yang menyampaikan ya, khawatir ada konten pornografi, gimana Bu cara menghadapinya? Nah, kemudian kenapa sih kita sebenarnya sebagai orang tua kalau kita tahu ya dampak positif dan negatifnya, masih aja menggunakan gadget? Nah, masih mengizinkan anak itu menggunakan gadget karena untuk pendidikan dalam masa era pandemi sekarang 80%, bukan 80% ya, sebagian besar hampir 100% itu pendidikan itu menggunakan gadget atau tergantung pada internet. Kenapa? Karena media pembelajaran jarak jauh itu salah satunya adalah menggunakan gadget atau menggunakan internet sebagai media. Nah, kemudian ada juga orang tua yang mengizinkan karena pengenalan teknologi. Kasihan lah Bu, anak zaman sekarang masa nggak dipinjemi HP, nggak dipinjemi gadget, nggak dikasih fasilitas internet. Kemudian ada 57 itu hiburan, buat ngegame hiburan. Nah, kemudian 55 membuat anak kerja di rumah. Anak orang tua nih Bu, jangan sampai nih ya, kita mengalihkan peran pengasuhan anak yang harusnya sebagai orang tua itu memegang penuh peran pengasuhan, tetapi diserahkan kepada gadget. Jangan sampai orang tuanya kan kita yang ngelahirin kita, jangan sampai digantikan oleh gadget. Kenapa? Gadget itu ada dampak positif dan negatifnya. Seperti apa? Dampak positifnya adalah sarana pembelajaran jarak jauh. Ini yang paling utama, Bu, sarana pembelajaran jarak jauh. Nih, kemudian sarana komunikasi, jejaring sosial, hiburan, menambah ilmu pengetahuan, mendorong pertumbuhan usaha. Saya yakin di sini banyak ibu-ibu yang melakukan jual online ya. Kita sangat terbantu nggak Ibu dari sini internet? Ini merupakan salah satu dampak positif dari penggunaan internet ya Bu. Mengasah kreativitas dan berkarya. Itu juga merupakan dampak positif dari era digital ini, memperbaiki pelayanan publik. Kalau kita mau ngurus KTP ya Bu sekarang, mengurus KK, sekarang bisa loh Bu pakai gadget, download aplikasi kartu vaksin aja bisa pakai HP. Nah, ini memperbaiki layanan publik merupakan dampak positif. Di sisi positif, kita melihat ada dampak negatif dari era digital atau penggunaan gadget atau penggunaan internet. Salah satunya tadi ya, masalah kesehatan, ada gangguan pada otak karena radiasi, ada gangguan pada mata, kemudian leher, obesitas,
gangguan tidur. Kebanyakan anak yang kecanduan gadget, mereka ada gangguan pada pola tidurnya. Nggak mau tidur kalau gamenya itu belum tamat. Nah, gitu. Nah, kemudian ada gangguan kognitif, sosial, dan psikologis. Ini merupakan yang telah dibuktikan oleh penelitian saya dan beberapa teman-teman saya tadi ya. Ada gangguan gaming disorder, antisosial, hilang, tidak fokus, gangguan mental yang sampai harus dirawat pada rumah sakit jiwa. Serem nggak, Bu? Serem. Saya juga khawatir sebenarnya. Kemudian ada kemungkinan kekerasan dan pornografi. Misalkan anak melihat tayangan yang pornografi, melihat tayangan kekerasan, ini dapat menimbulkan stimulasi pornografi dan agresivitas pada anak, di mana anak bisa melakukan tindakan bullying dan kejahatan di dunia maya. Boros biaya, ya enggak, Bu? Kalau zaman dulu kita ngantar sekolah, cus, mendukung fasilitas, memberikan fasilitas pembelajaran pada anak. Pastinya boros biaya. Kita pernah dengar nggak, Bu, ada berita di suatu perbelanjaan bahwa ada orang tua itu menyalahkan staf di Indomaret atau Alfamart ya. Nah, sampai anaknya itu beli berlian, beli diamond di Indomaret atau Alfamart itu 500.000. Dia menyalahkan stafnya. Kenapa tidak dilarang anak-anak? Padahal anak itu membeli tanpa izin orang tuanya. Nah, lengket banget sama internet. Dalam hal ini ketika pandemi yang harus pembelajaran jarak jauh, mereka harus dipegangi gadget nih. Kalau mereka udah keterusan nih, apa yang harus kita lakukan, Bu? Nah, salah satunya adalah bagaimana kalau bila anak sudah ketergantungan dengan gadget. Nah, yang pertama adalah kurangi frekuensi bermain gadget secara bertahap. Pernah nggak, Bu? Pastinya pernah ya. Anak lihat HP, lihat gadget, internet, menggunakan internet, kemudian kita ambil. Ayo, sholat dulu. Adik, kakak, sholat dulu sekarang. Nah, jawaban mereka apa? Pasti menolak. Pasti marah, pasti tantrum, pasti agresif. Ya nggak, Bu? Nah, kalau sudah demikian, kita tidak boleh menyerang anak dengan tindakan kekerasan. Apa yang harus lakukan? Sama halnya ketika kita mengajarkan anak untuk berpuasa, Bu. Nggak bisa kita suruh puasa langsung jedik puasa 1 hari penuh. Nah, ada anak yang sanggup, ada anak yang tidak. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kita lakukan step by step. Kurangi frekuensi bermain gadget secara bertahap. Misalkan, anak menggunakan gadget dari 8 jam menjadi 6 jam per hari. Jadi dari 8 jam, jangan langsung dia diambil gadgetnya. Pasti mereka akan marah, pasti mereka akan agresif, tantrum, dan lain sebagainya. Nangis, gerong-gerong, gulung-gulung, berantem sama orang tuanya. Interaksinya menjadi sangat jauh. Tapi kita buat kesepakatan dengan anak untuk berkurang sedikit demi sedikit. Dari 8 jam menjadi 6 jam. Kalau sudah bagus, beri reward, beri pujian kepada si anak. Oh, hebat, anak, Kak, kamu sudah mulai sedikit mengurangi gadget dari 8 jam menjadi 6 jam. Kemudian beralih lagi kalau anak sudah mendapatkan reward, mereka kan senang nih dipuji, dihargai usahanya. Kurangi menjadi 4 jam. Kurangi lagi menjadi 2 jam. Nah, seperti itu. Jadi bertahap ya, Bu, step by step. Jangan langsung disuruh puasa 1 hari penuh. Pasti mereka akan menolak. Begitu. Kemudian batas maksimal 2 jam per hari. Nah, ini di samping pembelajaran jarak jauh ya, Bu. Nah, kemudian kenapa sih harus bertahap? Karena anak ini akan belajar mengendalikan diri, belajar bersama keluarga, dipantau. Jadi bukan hanya untuk langsung diambil seketika. Anak akan bingung, karena apalagi kalau tidak diberikan aktivitas lain yang digunakan untuk bahasanya displacement, untuk mengalihkan perhatian anak. Nah,
Lakukan bertahap, ajari anak untuk mengendalikan diri, step by step begitu. Kemudian yang kedua, ajaklah anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Dalam era pandemi ini, kita harus lebih jeli ya dalam menerapkan lingkungan yang cukup sehat bagi anak. Kita harus melakukan screening dulu terhadap teman sebayanya. Apakah teman sebayanya itu dalam kondisi sehat atau tidak? Dalam kondisi fit atau tidak. Atau bisa juga lakukan anak, dekatkan anak, sosialisasikan anak dengan teman-teman sebayanya di sekitar rumah atau dengan kakak atau adiknya. Jadi sering-sering buatlah sosialisasi dengan teman sebaya yang menyenangkan. Mungkin kalau sudah ketahuan gadget ini, dia disuruh sosialisasi main sama temannya pasti akan menolak. Caranya gimana, Bu? Pertamanya adalah undang anak atau teman-teman main di rumah kita. Nanti kalau anak sudah mau tune in, mau bermain dengan mereka, baru kita bisa melepaskan anak untuk bermain dengan teman-teman mereka. Gitu. Selanjutnya adalah carilah, sibukkan mereka dengan aktivitas yang menarik. Cari permainan yang menarik, yang melibatkan kerjasama, komunikasi, interaksi. Seperti contohnya monopoli, uno, ludo king, halma, ular tangga, bermain bola, bermain di luar juga boleh. Atau permainan tradisional yang lain seperti petak umpet, bermain di taman bermain. Nah, itu boleh. Tentunya dengan prokes ya, Bu. Nah, jadi ketika anak disuruh puasa, jangan dibiarkan aja. Jangan buat mereka itu nganggur. Karena kalau mereka nganggur, otomatis akan keinginan mereka untuk bermain gadget lagi akan inget. Ah, aku pengen main gadget, bosen nih. Nah, kenapa? Karena nggak ada aktivitas yang menarik buat mereka. Lalu kita sebagai orang tua, ketika kita membantu anak untuk mengendalikan diri menggunakan gadget, kita harus buat mereka itu sibuk dengan kegiatan yang positif, yang menarik. Nah, ini tadi sudah ya Bu, bahwa anak yang sudah berusaha untuk mengendalikan diri, kita perlu beli reward. Reward itu nggak usah yang mahal Bu, nggak usah yang sangat menarik, cukup berikan pujian, pelukan, ciuman, acungan jempol, wah hebat. Good job, great job. Nah, anak soleh, anak solehah itu cukup merupakan reward yang diberikan orang tua. Simpel, Bu, nggak harus yang mahal, nggak harus yang dibelikan sesuatu yang mahal. Nah, pujian itu cukup untuk mereka. Tapi mungkin bisa jadi bagi anak yang menghendaki, mungkin bisa kita kayak sistemnya kayak token ya. Jadi kalau anak bisa berhasil hari ini, dapat 1 bintang, nanti bintangnya dikumpulkan oleh anak. Kalau sudah dapat 10 bintang, nanti anak bisa kita ajak ke supermarket untuk beli es krim. Nah, dengan demikian anak akan termotivasi lebih jauh lagi untuk berbuat kegiatan yang kita sepakati tadi. Misalkan menggunakan gadget yang terkendali, seperti itu. Kemudian, ketika kita mengajak anak untuk mengendalikan penggunaan gadget, pastinya kita harus jadi role model yang baik. Kita harus memberi contoh yang baik kepada anak. Misalkan nih ya contohnya, kalau anak disuruh berpuasa menggunakan gadget, mengendalikan gadget, jangan sampai kita itu menggunakan HP, gadget itu seenak sendiri di depan anak. Nah, apalagi anak-anak yang sudah SD, SMP, remaja ini ya Bu, udah pinter jawab. Aku nggak boleh lihat HP. Kenapa Ibu lihat HP? Kenapa aku dilarang? Ibu aja pakai HP. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang tua yang bisa jadi panutan bagi anak. Nah, kita ada waktunya. Buatlah kesepakatan pada anak. Ada waktu untuk kita bisa bersosialisasi via internet. Kita bisa lihat Facebook, Instagram, tapi dengan kesepakatan dengan anak. Nah, seperti itu. Kemudian, doronglah anak untuk beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi ketergantungan gadget. Jadi biasanya orang dengan kecanduan gadget, anak dengan kecanduan gadget, itu asik dengan dunianya sendiri. Nah, alihkan mereka untuk melihat dunia di luar.
dunia yang belum pernah mereka lihat, nikmati dengan lebih jauh. Sampaikan, ayo kita main ke tempat bermain. Nah, tempat bermain itu ada apa? Ada jungkat-jungkit, ada ayunan, kita bisa lihat, kita bisa jajan, dan lain sebagainya. Yang perlu dioptimalkan pada anak. Aspek perkembangan anak itu apa, Bu? Nah, ada aspek perkembangan fisik dan sosio-emosi. Salah satunya ketika anak bermain di luar ruangan, anak itu akan sehat. Kenapa? Karena mereka bergerak. Dengan demikian, proporsi pertambahan tinggi dan berat badan anak itu akan mencapai optimal. Di samping itu bisa melatih perkembangan motorik kasar anak. Misalkan main prosotan, main ayun-ayun itu bisa engklek, bahasa Jawanya engklek ya, Bu. Nah, itu bisa memotivasi mengoptimalkan perkembangan motorik kasar, melompat, berjalan, berlari, naik turun tangga. Nah, itu juga menstimulasi perkembangan motorik atau fisik anak. Kemudian ketika anak berinteraksi dalam lingkungan sosial, anak bisa menstimulasi pemahaman diri mereka, menstimulasi kemampuan empati sosial, kemampuan menghargai orang lain atau teman-temannya, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan emosi, mengenal emosi orang lain, kemampuan berbagi dengan orang lain, kemampuan prososial pada anak. Nah, ini akan terstimulasi, Bu, itu. Kemudian bagaimana sih tips dan triksnya? Kita harus mengubah pola pikir. Ubahlah pola pikir anak untuk yang cenderung fokus pada gadget, kita gunakan untuk bermain di luar. Arahkan kesibukan anak pada aktivitas yang menyenangkan. Bermain di luar atau melakukan kegiatan hobi anak. Misalkan ada anak yang hobi menggambar. Fasilitasi anak untuk menggambar. Berikan buku, contoh gambar-gambar yang bisa ditiru anak. Berikan fasilitas untuk krayon dan lain sebagainya, cat air. Nah, atau kita bisa jadi teladan bagi si anak. Kalau kita pengen anak kita mengendalikan gadget, ya jangan lihat HP di depan anak. Atau kita bisa membuat kesepakatan, kita boleh loh lihat HP bareng-bareng, Kak. Tapi dengan konten-konten yang sesuai untuk perkembangan mereka. Dan kita tidak boleh, masa ya anak disuruh puasa lihat HP, kita makan HP atau kita melihat HP di depan mereka. Kan enggak juga. Bukan role model yang baik ya Bapak dan Ibu. Kemudian, biarkan anak bereksplorasi. Dengan bagaimana? Dengan kegiatan di luar rumah, dengan berinteraksi teman sebaya, dengan menyalurkan hobi mereka, hobi menggambar, berolahraga, atau hobi dalam bela diri, atau hobi dalam bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Lalu, kita sebagai orang tua, penting nih membuat jadwal dan waktu untuk kapan saatnya anak harus belajar dengan gadget, pembelajaran jarak jauh, kapan anak itu bisa nge-game, kapan anak itu harus istirahat, kapan anak itu boleh bermain di luar. Kita harus membuat jadwal yang harus disepakati oleh orang tua dan anak. Tentunya ketika anak yang sudah melaksanakan jadwal dengan baik, kita beri reward, kita hargai, kita apresiasi, kita fasilitasi. Nah, itu ya, Bu. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Waktunya masih ada, Mbak Rahama? Masih ada, Bu. Oke, ini tadi ya, kita juga minta tolong ketika anak berinteraksi di mengawasi anak untuk ini sepertinya masih mengintai kita di masa pandemi ya. Jadi harus biasakan anak mencuci tangan dan mandi dengan sabun antiseptik untuk menjaga kesehatan tubuhnya selepas anak berinteraksi di luar rumah. Nah, kita masuk pada bahasan terakhir ya, Bu, di mana kesimpulan.
Nah, seperti yang kita ketahui, ada dampak positif dan negatif terkait dengan perkembangan era digital dan penggunaan internet. Nah, kita sebagai orang tua tahu dampak positif dan negatifnya, kita harus mengetahui ya. Mengetahui tapi bukan membatasi untuk apa dan bagaimana media digital itu digunakan oleh anak. Kita harus tahu. Anak kan nggak bisa dibatasi ya Bu, nggak bisa dilarang. Tapi kita bisa sepakati jadwal penggunaan gadget atau internet dengan anak. Tentunya salah satunya dalam media pembelajaran, dalam hobi ngegame nggak masalah, tapi kita harus tahu game apa yang game apa yang biasa mereka gunakan, mereka lakukan. Kemudian media sosial mereka itu apa, kita harus tahu. Supaya apa? Untuk mengawasi anak. Jangan-jangan mereka melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, kita nanti bisa pantau. Jadi intinya adalah mengasuh anak itu seperti main layangan. Tarik, ulur, tarik, ulur. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya media digital itu adalah teknologi yang seperti pisau, Bu. Kita sering masak nggak, Bu? Kalau masak itu pakai pisau nggak, Bu? Pakai. Pisau itu bermanfaat nggak? Iya, pasti bermanfaat. Kalau nggak ada pisau, hati-hati, Bu. Digital saat ini. Kalau kita salah menggunakannya, bisa mencelakai penggunanya. Contohnya seperti apa? Seperti anak tadi di RS Poli Jiwa di RS Bondowoso tadi ya Bu ya. Nah, yang mengalami kecanduan gaming disorder. Nah, ada juga yang anak tantrum ketika diambil HP-nya, ketika dilarang melakukan HP. Nah, itu merupakan jangan sampai kita mendapatkan dampak negatif dari perkembangan digital itu tadi. Kemudian, selanjutnya, nah, perilaku berkomunikasi internal keluarga dan peran orang tua adalah faktor yang dominan dan penentu untuk melindungi anak dari perangkat digital dan paparan media digital. Zaman saat ini ya Bu, masa pandemi, bukan lagi tugas guru untuk mengawasi anak Bu, belajar itu. Tapi peran ada lebih dominan. Peran dominan itu adalah pada orang tua, Bu. Tugas kita cukup besar nih, Bu, masa pandemi ini. Kita harus mengawasi anak, melakukan kesepakatan, berkomunikasi internal dengan anak. Supaya apa? Supaya melindungi anak dari paparan media digital, dampak negatifnya. Kenapa? Kalau tidak, jangan sampai kita nanti menyesal ya kalau anak itu sudah masuk pada dampak negatif dari penggunaan digital tadi. Nah, jangan sampai nih ya, Bu. Kemudian selanjutnya, bermain di luar ini merupakan salah satu solusi kita untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget. Di samping memfasilitasi anak untuk menyalurkan hobinya. Jadi intinya, lakukan aktivitas yang menarik anak seperti hobi, bermain di luar, kemudian aktivitas hal lain yang lebih positif, olahraga, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian besar kesimpulan dari saya. Saya ambil dari materi yang saya ambil dari Kemendikbud ya Bu, supaya bisa membantu. Nah, ada quotes bagus nih Bu. Gak apa-apa sih anak anteng ngacak-acak rumah, tinggal kita rapiin aja rumahnya. Kalau anak di rumah ya Bu, masa pandemi ya nggak Bu? Itu rumah berantakan sekali, mainan berceceran, Lego berceceran, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Bu, rumah itu diacak-acak. Gampang berisinya, paling berapa menit. Apalagi kalau ada ART ya Bu, tinggal minta tolong aja Mbak, tolong bersihin. Nah, tapi Bu, kalau anak sudah kecanduan gadget, anak itu anteng Bu, tapi kecanduan gadget. Nah, ini yang susah kita rapiin. Kenapa? Yang dirapiin itu otaknya Bu, bukan rumah. Rumah dirapiin gampang, ada orang, ada ART yang bisa bantuin kita. Tapi kalau otak anak yang perlu dirapikan, ya otomatis harus ke psikiater atau psikolog. Itu yang lebih sulit Bu. Nah, jangan sampai anak kita seperti itu ya Ibu-ibu. Oke, terima kasih. Berikut adalah materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan lebih banyak berdiskusi atau sharing saja ya.
Silahkan saya kembalikan kepada moderator atau MC. Kita bisa masuk pada sesi untuk berdiskusi. Silakan Mbak Rahama. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Rini atas materinya yang sangat luar biasa, sangat berbobot, dan insya Allah kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari dalamnya ya, Ibu-ibu dan juga Bapak. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tadi kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari orang tua, juga mungkin dari guru-guru ya Bu ya. Mungkin jika ada orang tua yang ingin menanyakan kembali atau masih ada yang belum dipahami dari materi guru ini, bisa langsung tuliskan nama, kemudian bentuk pertanyaannya seperti apa. Sambil menunggu, saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan yang sudah disebutkan dalam kolom Zoom ya Bu ya. Baik, jadi ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Yastri. Bagaimana cara menangani anak yang menginjak dewasa dalam era digital seperti saat ini, yang kadang orang tua itu lebih gaptek Bu daripada anaknya, sehingga orang tua sering tidak tahu bagaimana cara mengontrol anak yang memegang gadget sendiri, begitu Bu. Terima kasih. Mungkin bisa kami persilakan kepada Bu Rini untuk membantu menjawabnya. Maaf Bu, belum di-unmute. Oke. Ya. Saya minta panitia jangan men-mute saya ya. Kadang saya sering memberikan instruksi. Nah, interupsi, maaf. Jadi tadi pertanyaannya, kalau anak sudah dewasa, kemudian bagaimana sih caranya menghadapi kalau dia sudah ketergantungan gitu Mbak? Atau ada yang kurang? Saya menyimaknya tadi. Lebih begini Bu, jadi kan anak-anak itu biasanya lebih mengerti tentang gadget daripada orang tuanya. Nah, bagaimana sih orang tua ini untuk... Oke, terima kasih Mbak Rahma. Iya Bu. Sempat salah fokus karena saya di mute. Oke. Gimana sih? Iya, di keran wastafel. Maaf ya, ini saya juga WFH, jadi kadang ada beberapa saat anak saya di isah-isahan. Nah, gimana sih Bu menghadapi anak yang lebih melek teknologi dibandingkan orang tuanya? Ya, karena kita orang tua merupakan imigran digital tadi ya Bu, dibandingkan anak yang merupakan generasi digital. Mau nggak mau kita harus belajar Bu. Mau nggak mau harus belajar. Jangan mau ketinggalan sama anak. Kenapa demikian? Kita harus mengetahui dalam rangka anak itu lagi sering main game apa. Kalau bisa, kita bisa tahu, kita bisa ikut up to date terkait dengan perkembangan mereka dalam penggunaan game, penggunaan internet. Buat apa sih kita nanti bisa lakukan kontrol? Kenapa sih dengan anak? SD atau Mobile Legend. Terus orang tua ada yang bilang, "Oh, karena penting kayak gini." Nah, terjadilah tembok antara orang tua dan anak. Kenapa demikian? Orang tua merasa anak itu menggunakan gadget sesuatu yang halnya nggak penting. Itu yang pertama dari sisi orang tua. Dari sisi anak merasa tidak dipahami oleh orang tua. Bu, sebenarnya game Mobile Legends itu asik loh, keren loh, gini loh. Tapi orang tua tidak melihat hal itu, tidak mendengarkan anak. Nah, terjadilah tembok besar antara orang tua dan anak. Jadi komunikasinya nggak bisa dua arah nih Bu, nggak ada interaksi. Dengan demikian, pastinya anak kalau misalkan disuruh oleh orang tua, adik sholat, adik mandi, enggak mama enggak mau dengerin aku, enggak mama enggak mau memerhatikan aku, enggak mau memahami aku tuh lagi sibuk. Nah, beda halnya ketika kita mau nyuruh anak nih. Beda kalau misalkan kan kita lagi menyuruh anak. Adik lagi ngapain sih? Oh, mama aku lagi main PKXD nih. Nah, lagi main PKXD.
PKSD itu kayak apa sih, Mak? Adik, PKSD itu kayak gini loh, Mak. Jadi ini nanti bisa main di sini, Mobile Legends tuh kayak gini loh. Kayak gini loh, Bu. Ini nanti gini, gini, gini. Wah, seru sekali ya. Boleh nggak Mama diajarin? Oke, kita bisa main satu waktu berapa menit ya. Kita bisa main atau kita bisa berdiskusi terkait dengan perkembangan game dengan anak atau perkembangan teknologi atau media sosial seperti anak. Ini anak akan merasa didengarkan, merasa dipahami. Dengan demikian, oke kamu boleh main itu 5 menit. Habis itu, lalu kita bisa, Cun, Mama kan tadi udah dengerin kamu nih ya, udah tahu kamu ya. Sekarang Mama tuh sebenarnya kepengen loh punya anak yang soleh, solehah, sholat. Nah, gimana kalau kita sholat bareng-bareng yuk? Ya. Nah, jadi pendekatannya lebih kepada demikian, Bu. Kita harus mendengarkan anak, kita harus memahami anak. Baru nanti kalau anak sudah merasa diterima, nah kita bisa giring anak, kita bisa leading anak untuk mengikuti prosedur kita, instruksi kita, begitu. Begitu ya, semoga bisa menjawab. Bagaimana Mbak Rahama, bisa dilanjutkan? Bisa Bu, izinkan saya untuk membaca pertanyaan yang selanjutnya ya Bu ya. Jadi ini ada pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang cukup mirip. Bagaimana caranya agar anak tidak bosan dan lebih kreatif Bu saat menjalani pembelajaran secara daring seperti itu? Kurang lebihnya ada 2 atau 3 pertanyaan yang seperti ini, mungkin bisa bantu dijawab, Bu? Sebentar ya, Bu, kami unmute dulu. Oke, panitia tolong saya jangan di-mute ya. Ya, biar bisa lebih efektif pertanyaannya, saya bisa menjawab dengan lebih leluasa, tolong saya jangan di-mute. Oke, pertanyaannya, nah saya jadi lupa kan pertanyaannya tadi. Mbak Rahama apa Mbak? Oh, oke, saya ingat. Jadi bagaimana kalau anak itu supaya pembelajaran itu tertarik gitu ya? Iya nggak Mbak Rahama? Bener nggak? Betul, Bu. Oke, nah ini merupakan tugas kita sebagai salah satu guru. Ini tugas 2 arah sebenarnya Bu, 2 arah. Yang pertama, tugas guru pastinya memberikan metode pembelajaran yang lebih variatif, yang lebih menarik, yang lebih up to date kepada si anak. Yang bisa menarik perhatian anak, yang cukup beragam, jangan gitu-gitu aja, jangan hanya tugas mengerjakan halaman sekian sampai sekian. Tugas mengerjakan nomor sekian sampai sekian. Tugas mengerjakan di Google Form. Habis itu tidak ada interaksi timbal balik dari guru maupun atau siswa. Nah, sebaiknya gunakan pembelajaran yang bervariatif, yang menarik bagi anak. Misalkan nih ya, pembelajarannya itu adalah pembelajarannya itu bermain di lingkunganku. Nah, kita bisa sebagai guru bisa share video ketika anak bermain di lingkungan itu adabnya harus bagaimana. Harus misalkan harus menaati prokes. Nah, kasih contoh seperti video seperti itu. Kemudian berikan interaksi yang 2 arah antara guru dan juga muridnya. Kemudian kita sebagai guru dituntut untuk lebih kreatif juga nih Bu. Ini merupakan salah satu PR saya juga sebagai salah satu guru mahasiswa nih ya Bu. Nah,
Kemudian kita bisa lemparkan kalau anak yang sudah mulai berkembang kemampuan kognitifnya dalam hal analisis kritis, kita bisa lemparkan permasalahan kasus kepada anak untuk didiskusikan, untuk dianalisis lebih jauh. Nah, itu yang bisa menjadikan anak dengan metode case method atau studi kasus, itu yang bisa memotivasi anak untuk berpartisipasi, bukan hanya sebatas mengerjakan tugas nomor sekian sampai sekian, halaman sekian sampai sekian. Itu merupakan PR saya juga dan juga PR guru untuk dituntut lebih kreatif dalam metode pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian kita sebagai orang tua nih ya, Bu. Sebagai orang tua, kita juga punya peranan penting dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita harus tetapkan jadwal bagi si anak. Kenapa? Kalau anak nggak punya jadwal dalam pembelajaran jarak jauh, otomatis mereka tidak akan mengerjakan sesuai dengan ketentuan. Mereka akan terlalu hanyut dalam kegiatan sehari-hari yang membuat mereka senang, tanpa memperhatikan kedisiplinan. Nah, dalam hal ini kita harus punya jadwal yang terinci kapan saatnya mereka belajar pembelajaran jarak jauh. Misalkan dari sekolah menghendaki pembelajaran jarak jauh mulai jam 7:30 sampai jam 12. Nah, memberikan fasilitas anak untuk pembelajaran jarak jauh dalam jam sekian sampai sekian. Kalau anak yang udah dewasa ya, misalkan dari anak yang sampai berapa ya, 10 tahun ke atas, itu sudah mapan. Tapi untuk anak yang cenderung masih PAUD nih ya, ini harus didampingi, Bu. Nah, tugas kita nambah lagi harus didampingi. Dan kita harus ngecek, ngawasin mereka sudah benar-benar melakukan atau belum. Atau justru ketika mereka menggunakan gadget itu malah nge-game. Nah, ada kalanya kita kayak yang tadi saya bilang, kita itu mengasuh anak seperti main layangan, tarik ulur gitu. Kita bisa berikan kesepakatan jadwal, terus kemudian kita ulur, biar mereka melaksanakan jadwalnya. Tapi ada kalanya kita tarik, kalau mereka melakukan sesuatu yang kiranya curang, nah kita bisa bertindak dengan lebih tegas kepada anak. Nah, jadi kayak tarik ulur. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk membuat anak lebih fokus dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mendengarkan keluh kesah dari si anak. Misalkan nih ya, "Bu, saya tuh kok Dek, saya tuh nggak mau, Bu, saya nggak mau lihat di HP terus pembelajarannya." Nah, jangan sampai kita mengabaikan keluhan dari si anak. Misalkan nih ya, "Oh, gimana sih, Dek? Kenapa sih bosen?" Nah, karena Bu, "Bosen, Bu, masa pembelajarannya gini." Nah, kita bisa sampaikan kepada sekolah, "Ya, Bu, Ibu Kepala Sekolah ada ya, Bu, media atau komite yang bisa menampung masukan atau saran dari dari orang tua murid yang bisa disampaikan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki atau menambah atau memperbaiki proses evaluasi pembelajaran." Nah, di situ kita nanti bisa dengarkan anak, pahami anak, kemudian kalau misalkan anak menghendaki yang pembelajaran, "Bu, saya bosen kayak gini." Bu, kita bisa sampaikan ke komite bahwa, "Tolong dong kepala sekolah untuk pembelajarannya lebih lebih bagaimana ya supaya anak itu mau tune in belajar pembelajaran jarak jauh." Nah, kita bisa berdiskusi dalam hal ini untuk kemajuan yang ke depan ya, Bu, untuk kemajuan pembelajaran yang jarak jauh yang lebih efektif, gitu. Begitu, Mbak Rahama, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan lagi. Barusan saja masuk pertanyaan dari orang tua Raisya, namun belum menyebutkan namanya. Mungkin ini pertanyaan cukup menarik ya Bu ya ini. Iya. Dan semoga saja tadi jawaban Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan di atasnya, karena cukup detail. Saya akan membacakan pertanyaan dari orang tua Raisya ya Bu ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana untuk orang tua yang keduanya adalah bekerja? Solusi dalam pengendalian gadget pada anak saat di rumah, Bu? Karena pasti anak merasa bebas.
tidak ada yang memantau seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlihat cenderung mengisolasi diri atau asik dengan dunianya sendiri agar tidak berkepanjangan ke dalam masalah psikolog atau kejiwaan? Dan apakah bila anak sudah mengalami dalam perawatan kejiwaan, anak tersebut akan mengkonsumsi obat seumur hidup atau tidak? Karena yang saya ketahui untuk orang yang sudah terkena masalah kejiwaan akan minum obat seumur hidup. Apakah anak berlaku seperti itu, Bu? Mungkin itu dulu, Bu, yang bisa dibantu untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rahama. Saya coba akan menjawab pertanyaan Ibunda dari Raisya ya. Menarik sekali pertanyaannya. Tadi sempat kita singgung ya, gimana sih kalau orang tuanya itu mengharuskan WFH, di rumah nggak ada orang, dan lain sebagainya. Nah, begini Bu, kita mengasuh anak itu seperti layangan tadi ya Bu, tarik ulur, dan jangan sampai kita usahakan jangan ada tembok besar antara orang tua dan anak. Kembangkan kemampuan sosial anak, dalam hal ini orang tua dan anak. Kembangkan kelekatan orang tua dan anak. Kembangkan kemampuan anak untuk memahami orang tua. Dalam hal ini, anak itu punya keinginan, Bu, pasti. Orang tua juga pengen keinginan. Orang tua tuh pengennya apa? Nah, dari sisi anak itu pengennya apa tuh sih? Pengen bahagia pastinya, pengen seneng, pengen ngegame, pengen menyalurkan hobi, pengen dan lain diterima anak, pengen dapat waktu dari orang tua. Nah, ketika kita punya kelekatan orang tua dengan anak, otomatis kita bisa lihat nih, kita bisa mendampingi anak, kita bisa memahami anak, ada ketergantungan lah intinya. Ketika orang tua dan anak lekat, itu ada ketergantungan antara orang tua dan anak. Itu akan mudah sekali ketika kita akan memimpin anak dan mengatur anak. Contohnya nih ya Bu, gimana sih caranya kita tahu anak itu lekat atau tidak? Nah, ketika kita di rumah, ketika kita sudah berada di rumah dan tidak bekerja, anak itu cenderung menghabiskan waktu dengan kita atau tidak? Nah, kalau mereka cenderung menghabiskan waktu dengan kita, bisa jadi mereka enjoy dengan kita, memilih kita daripada pengasuhnya yang lain, atau memilih kita daripada orang lain atau orang yang lain. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa anak itu lekat dengan kita. Kalau anak itu lekat dengan kita, otomatis mereka kan takut kehilangan kita, takut kehilangan kasih sayang kita, perhatian kita. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai senjata untuk mengarahkan anak. Kakak, mama nggak suka loh kalau punya anak yang nggak solihah. Mama nggak mau loh kalau punya anak yang nggak nurut. Ya udah, mama pergi aja. Kakak nggak mau menurutin peraturan kita, kesepakatan kita. Mama juga nggak mau bilang nggak mau perhatiin kamu lagi, nggak sayang kamu lagi. Nah, kalau anak sudah lekatnya seperti itu, Bu, kemudian mereka mendapatkan istilahnya mendapatkan wanti-wanti dari kita, saya nggak mau mama punya anak kayak gini. Nah, mereka akan takut, Bu. Mereka akan otomatis akan menuruti apa yang menjadi kesepakatan yang sudah aturan yang kita terapkan tadi, yang sudah disepakati. Nah, demikian Bu. Jadi intinya adalah kita harus pahami anak, harus bisa menghargai anak, harus lekat dengan anak. Kalau kita sudah lekat dengan anak, kita bisa masuk dalam dunia anak, otomatis mereka juga akan punya keterikatan dengan kita. Kalau mereka terikat dengan kita, otomatis mereka akan menuruti aturan yang kita tetapkan. Nah, gitu Bu intinya. Jadi kita harus lekat dengan anak. Sehingga kalau misalkan ya saat kita bekerja, meskipun kita bekerja, bisa nggak Bu kita lekat dengan anak? Bisa. Kenapa? Lekat itu tidak harus kita bekerja anak. Contohnya nih Bu, ada nggak sih dari kita
Atau contohnya ada orang tua yang ibunya itu ibu rumah tangga, bapaknya punya pengasuh, tapi anaknya itu lebih sering sama pengasuh, bukan sama ibunya. Nah, eman-eman nggak, Bu? Nah, jadi lekat itu tidak berarti dalam segi kuantitas. Kuantitas waktu kita berada dengan anak, kuantitas waktu kita mendampingi anak. Tetapi lebih pada kualitas. Tapi jangan kita abaikan bahwa nggak mungkin ada kualitas kalau tidak ada kuantitas. Nah, gimana caranya? Kalau kita bekerja, WFO, kita harus meluangkan waktu untuk bersamaan. Untuk apa? Untuk memahami, bisa merasakan, melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan anak. Kalau sudah melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan anak seperti bermain, main bola, olahraga bersama, main permainan bersama dengan anak, itu anak akan bahagia nggak? Senang nggak? Merasa diperhatikan nggak? Iya, pastinya ketika mereka merasa diperhatikan, disayangi, mereka happy, gampang kita nyuruh mereka untuk, "Dek, seneng nggak sama mama, main sama mama?" "Oke." "Iya, Ma, aku seneng loh, Ma." Nah, berarti kalau kamu seneng, mama juga seneng. Apalagi kalau kamu jadi anak soleh, kamu rajin belajar, "Yuk ngerjain bareng-bareng yuk." Nah, otomatis ketika kita sama anak, lakukan kegiatan itu bersama. Jangan sampai seperti ini ya, Bu. "Adek, beresin mainannya, sekarang." Padahal ibunya sambil lihat HP. Nah, pasti anak akan marah. "Ah, enggak, gini-gini." Nah, pasti mereka akan seperti itu. Tapi beda halnya dengan demikian, "Dek, aduh kok rumahnya berantakan ya? Enak nggak Dek dilihat?" "Nggak enak, Ma. Aku kan jadi kalau jalan susah, Ma. Jadi kayak gini, Ma." "Gimana kalau kita sama-sama kamu beresin di luar, nanti dapat boleh minum es krim di kulkas." Nah, menyenangkan nggak, Bu? Menarik nggak? Nah, caranya seperti itu, Bu. Jadi, kita harus melakukan kegiatan bersama untuk mendapatkan segi kuantitas dan kualitas, meskipun kita bekerja. Jadi, kalau misalkan kita bekerja, luangkan waktu ketika kita di rumah. Jadi, jangan sampai kalau kita bekerja, bekerja dari jam 8 sampai jam 4, sampai jam 4 di rumah, masih ngerjain kerjaan rumah, masih ngerjain kerjaan di kantor. Nah, sebisa mungkin walaupun itu sedikit ya waktunya kita untuk anak, kita harus tingkatkan kualitasnya. Cuma 1 jam aja nih, Bu, kita bisa main sama anak. Ya 1 jam itu manfaatkan dengan baik, Bu. Lakukan kegiatan, letakkan HP, letakkan laptop yang ada kerjaan, yang ada hubungannya dengan kerjaan. Kita harus fokus 1 jam ini sama anak. Untuk menjalin kelekatan, menjalin komunikasi, menjalin kemampuan saling memahami dan saling menghargai antara orang tua dan anak. Dengan demikian, anak merasa diperhatikan. Mama itu nggak kerja terus tanpa memperhatikan sama aku, tanpa kasih waktu aku untuk bermain sama aku. Nah, anak akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita merasa sampai di rumah, aku harus punya waktu 1 jam, minimal 1 jam untuk main sama anak. Minimal 1 jam untuk mendampingi mereka belajar. Nah, jadi belajar itu dianggap happy aja, Bu. Happy tapi efektif. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang kedua. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlihat cenderung mengisolasi diri. Nah, sepertinya ini sudah kita bahas ya, Mbak, tadi. Bahwa lakukan step by step. Frekuensinya perlu dikurangin. Kemudian berikan reward, kemudian alihkan untuk kegiatan yang lebih positif, lebih menarik bagi anak. Kemudian ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan di luarnya. Jangan sampai sosialisasi itu di dunia maya aja. Tapi lakukan sosialisasi itu pada dunia yang nyata. Seperti bermain di taman bermain, bermain dengan tetangga, bermain dengan teman sekolah, dan lain sebagainya. Tentunya tetap dengan prokes ya, Bu. Seperti itu. Gitu Mbak Rahama, bagaimana? Semoga bisa menjawab ya. Ini Bu, keterkaitannya jika anak itu sudah memperlihatkan kecanduan ya.
Oke, pertanyaan yang bagus ya, Bu. Ini masuk pada tahap gangguan psikopatologis. Memang benar, Bu, ada ketika pasien yang sudah mendapatkan penanganan atau sudah mengalami gangguan psikopatologi, itu harus melakukan pengobatan psikofarmakologi, melakukan pengobatan farmakologi secara berkelanjutan. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa tidak hanya pada istilahnya tidak hanya tidak berkelanjutan. Jadi pada dasarnya adalah setiap proses pengobatan, intervensi, penanganan harusnya memang diiringi oleh evaluasi, follow up, monitoring dari profesional tersebut. Misalkan nih ya, dalam 1 bulan apabila kami mendapatkan pengobatan farmakologi menunjukkan dosisnya akan dikurangi. Biasanya dikurangi secara bertahap. Tapi kemungkinan ada juga yang tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, yang perubahan yang lebih baik, bisa ditambah dosisnya atau menggunakan dosis yang sama. Jadi biasanya ketika pengobatan farmakologi itu dievaluasi, Bu. Nah, coba nanti didiskusikan dengan profesional apakah pengobatan ini perlu dilanjutkan atau perlu dikurangi atau bagaimana. Nah, dari situ gunakanlah sesi itu untuk berkonsultasi dengan profesional tersebut. Begitu. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Begitu Mbak Rahama. Mbak Rahama masih di mute. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Aduh, sinyal saya. Sebentar, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Saya izin membacakan pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ini berkaitan dengan relasi pertemanan, Bu, antara anak. Mungkin ada apakah anak itu ditentukan dia bermain dengan siapa? Karena untuk anak zaman sekarang bermain keluar pun mengajak untuk mabar ya Bu ya, atau bermain online secara bersama-sama gitu. Itu pertanyaan saja dari orang tua Raisya. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini, Bu. Ini dari orang tua Atala kelas 1D. Anak saya awalnya tidak suka main game, Bu. Kemudian karena teman-temannya sering bermain game, jadi anak saya ikut bermain game. Dan akhirnya tahu macam-macam game di rumah, jadi minta download seperti temannya. Ketika tidak tahu game yang sedang viral, maka anak saya akan dibully ketinggalan zaman. Jadi bagaimana ya Bu, sekarang sosialisasi dengan teman juga bermain game. Kalau saya larang bermain, anak jadi pendiam dan cenderung malu untuk bersosialisasi lagi. Bagaimana solusinya ya Bu, agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan? Begitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Rahama. Jadi faktor lingkungan nih Bu berperan penting dalam anak. Nih contohnya nih Bu, saya itu sudah contoh pengasuhan ya Bu. Saya itu udah gimana caranya anak saya didik caranya untuk bersopan santun. Misalkan ya berkata dengan sopan, baik, sama orang tua menghargai, enggak nakal dan lain sebagainya. Itu merupakan cara kita, usaha kita untuk melindungi anak. Tapi begitu dia keluar rumah, ada anak yang berkata kotor, katakanlah, "Asmi," nah kayak gitu. Kemudian dibawa anak ke rumah, nah misalkan dia mainan nggak bisa-bisa, kemudian dia berkata jorok, "Asmi," dan lain sebagainya, kata-kata hewan lainnya. Saya jadi orang tua kaget nggak, Bu? Kaget lah, saya nggak pernah ngomong kayak gitu, dia belajar dari siapa? Tentunya belajar dari lingkungan, Bu. Nah, kita bisa nggak, Bu, ngontrol lingkungan? Sebenarnya bisa dan tidak. Mbak Rahama tadi bisa menentukan, kita bisa memilihkan lingkungan yang baik buat anak. Nah, contohnya usahanya seperti apa? Pilihkan sekolah yang cenderung mendukung perkembangan dari si anak. Atau kita bisa contohkan berikan lingkungan yang cukup baik bagi anak. Dek, mainnya sama ini saja. Menurut kamu si ini gimana? Baik nggak? Kayak gitu. Jadi kita harus tahu circle-nya mereka itu ada
di lingkungan yang seperti apa. Kalau kita ketahui nih, anak itu berada pada circle di lingkungan yang cukup buruk, misalkan contohnya tadi ya, Bu, anak saya itu udah nggak tak kasih game, tapi kok sama temennya dianggap kuper, dianggap cupu, nggak bisa ngegame ini. Nah, itu lingkungan, Bu. Lingkungan kan kadang kita bisa atur sedemikian rupa supaya mendukung anak ya, pembelajaran anak dan mendukung perkembangan anak. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika lingkungan itu tidak bisa kita atur? Nah, kita kontrol anak kita, Bu. Kita kontrol anak kita. Kita ajari anak untuk mengendalikan diri, mengendalikan keinginannya. Dek, ajak aja diskusi, karena anak usia SD itu kan sudah bisa diajak diskusi ya. Dek, misalkan ya, yang ngajak main itu yang ngatain cupu dan lain sebagainya. Misalkan namanya A. Dek, menurut kamu, si A itu gimana sih? Ini loh Mas, si A itu seringnya tuh bilang aku cupu, kuper kalau aku nggak ngegame kayak gini. Teman-teman itu pada main game gini loh Bu, aku nggak mau kalau nggak game gini-gini. Si A itu loh Bu sering gini-gini. Menurutmu si A itu baik atau enggak? Nah, ajak mereka berdiskusi. Kenapa? Karena pada dasarnya anak itu sudah mendapatkan pendidikan akademik, non-akademik, pendidikan soft skill, pendidikan sopan santun, moral, nilai, dan lain sebagainya, agama juga. Nah, kita ajak untuk menganalisis anak terkait dengan kasus itu. Si A menurutmu baik nggak? Gimana ya, Ma? Baiknya kalau aku lagi ngegame sama mereka sih. Terus kalau aku nggak mau ngegame sama mereka, aku dikata-katain. Nah, itu menurutmu baik nggak? Nah, anak yang baik itu anak yang mengajak pada kegiatan yang cukup positif. Anak yang bisa diajak kita, bisa menerima kita apa adanya. Nah, dari situ kita bisa mengajak anak untuk mengoptimalisasikan kemampuan berpikir kritis mereka, kemampuan untuk menilai lingkungannya, kemampuan untuk mengontrol diri mereka. Oh, berarti si A itu nggak baik ya, maksud sukanya sama aku yang ngikutin dia, berarti mereka egois dong. Nah, melihat lingkungan sekitar pastinya nanti ditambah lagi pendidikan moral, agama, dan yang lainnya. Otomatis anak itu kata mamahku, si A itu egois. Si A itu mau nerima aku kalau kayak gini. Jadi rasa pertemanannya itu bersyarat. Nah, harusnya aku cari teman itu yang tidak bersyarat nih. Nah, gitu. Jadi, kemudian kita juga harus tambahkan nilai-nilai lagi seperti ini. Nah, anak yang soleh itu nggak harus yang ngegame. Anak yang soleh itu anak yang pinter, jadi itu salah satu cara untuk bagaimana melatih anak untuk mengontrol diri, melatih anak bagaimana menghadapi teman-temannya. Gitu ya Bu, supaya semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih tadi ya. Yang mana Mbak Rahma? Satu-satu aja ya Mbak pertanyaannya itu. Tadi yang kedua tadi. Sudah Bu, sudah terjawab sepertinya berkaitan Oke, dengan. saya boleh menjawab pertanyaan satu lagi Mbak dari Bu Lela nih. Menarik Boleh ini. Bu, silakan. Ibunda dari Bu Lela nih ya. Kan orang tua harus narik ulur nih. Tolong berikan contoh caranya pas kita harus tegas kepada anak ketika anak melanggar aturan. Tapi anak tidak sampai kecewa atau sakit hati. Nah, saya mau nanya nih Bu, tegas itu seperti apa sih? Tegas itu apakah harus dengan intonasi yang tinggi? Harus dengan kata-kata mata yang melotot seperti ini? Harus dengan kata-kata yang keras, intonasi tinggi, harus dengan kata-kata yang cenderung menyuruh. Iya nggak Bu? Tegas seperti itu? Salah Bu. Tegas itu adalah tidak harus dengan intonasi yang tinggi, tidak harus dengan mata yang melotot, tidak harus dengan marah-marah, tidak harus dengan kata-kata kasar. Tapi tegas itu adalah kita bersikap satu sikap terhadap bahasanya
memegang teguh pada prinsip, memegang teguh pada kesepakatan yang telah kita lakukan dengan anak. Misalkan, anak itu boleh ngegame pada jam sekian sampai sekian. Kemudian anak merengek, aku mohon Ma, pinjemin aku HP biar aku bisa ngegame, aku bosen banget di sini. Nah, jangan sampai nih ya kita terbujuk rayuannya, kita harus tegas. Nggak boleh, gitu Bu. Nggak mau, disuruh gitu. Itu bukan tegas Bu, itu marah-marah. Jadi kita harus tegas, nggak boleh tergoda dengan rayuan bujuk rayu anak. Kakak, kembali lagi kepada kesepakatan kita kemarin. Harusnya lihat HP itu jam sekian sampai sekian, ya nggak? Kalau kamu berhasil dalam hal ini mengendalikan, Mama bisa kasih hadiah buat kamu, gitu. Nah, kemudian ada lagi kalau anak sampai marah-marah nih ya, sampai tantrum dan lain sebagainya, kita juga harus tegas. Kakak, hari ini Mama nggak mau lihat kamu seperti ini. Kamu harus berdiri di pojokan. Kamu sudah melanggar aturan. Mama nggak mau lihat kamu jadi anak yang seperti ini. Oke, laksanakan. Gitu. Jadi dengan nada yang tidak cenderung tinggi, tidak cenderung marah-marah, tidak menguras energi kita. Tapi kita harus patuh pada aturan yang sebelumnya kita sudah sepakati. Itu ya Bapak Ibu dan Mbak Rahama, apakah ada tambahan? Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Bu Rini atas materinya yang sangat luar biasa, atas sesi tanya jawab juga. Semoga mencerahkan ya bagi ayah bunda semua, bagi bapak ibu guru juga, dan bagi orang tua di luar sana. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga dapat sekiranya membantu juga bapak ibu dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian mungkin ini Bu, pemberian handle secara simbolis ya Bu. Iya. Dari kami panitia. Sebentar. Ini Bu, mungkin ini ya Bu ya, pemberian kendal secara simbolis dari kami. Terima kasih banyak kepada Bu Rini Setiawati. Ini mohon maaf Bu, gelarnya salah. Nanti insya Allah akan kami betulkan untuk gelarnya. Mungkin kita bisa ini ya Bu, foto bersama dulu, screenshot untuk pemberian kendal secara simbolis ini. Oke. Baik. Nah. Baik, Bu Rini, kami foto ya, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Rini atas kehadirannya memberikan materi pada acara webinar kami. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi seluruh orang tua juga, bagi ayah, ibu, dan guru. Ibu
barangkali ingin meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Selanjutnya, kepada seluruh peserta kami harapkan untuk menghidupkan mohon maaf karena terkendala laptop saya mati, jadi saya berganti kepada akun yang lainnya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup acara kita dengan membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa tidak pernah usai. Sekian kami, saya dan teman-teman yang bertugas, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun salah perbuatan, salah penyampaian. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hikmah dan juga ilmu dalam kegiatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.